Setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam, kepemimpinan bumi diteruskan oleh putra beliau, Nabi Syeds alaihissalam. Di tangannya, risalah tauhid tetap dijaga. Ia mendidik manusia agar menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi kejahatan yang diwariskan oleh keturunan Qabil. Namun seiring waktu berlalu dan generasi berganti, manusia mulai melupakan pesan para nabi. Mereka tertarik pada dunia, pada kemegahan, dan pada ilmu tanpa iman. Dari generasi inilah, Allah mengutus seorang nabi yang luar biasa, seorang lelaki bijak, pencinta ilmu, dan penulis pertama di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit masih biru lembut di atas lembah keturunan Nabi Syeds alaihissalam. Di masa itu, bumi masih tenang, belum dipenuhi keramaian dan hiruk-pikuk seperti masa kemudian. Namun tanda-tanda kelalaian sudah mulai tampak. Sebagian manusia mulai sibuk dengan dunia, membanggakan keturunan, harta, dan kekuatan tubuh. Suara zikir yang dahulu menggema di setiap rumah keturunan Nabi Adam, kini mulai jarang terdengar. Di tengah suasana itulah, seorang bayi lahir. Wajahnya bercahaya lembut, matanya jernih memantulkan ketenangan. Dialah Nabi Idris alaihissalam, cucu keturunan Nabi Syeds, dan dengan demikian merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Sejak kecil Nabi Idris tumbuh dengan akhlak yang lembut, namun berwibawa. Ia tak banyak berbicara, tapi ketika berbicara, tutur katanya penuh hikmah. Setiap pagi ia suka memandang langit lama-lama, seolah berbicara dengan penciptanya melalui diam. Suatu hari saat matahari terbit, ayahnya berkata kepadanya, "Wahai anakku, lihatlah matahari yang bangkit setiap hari. Ia tak pernah menolak perintah Allah, selalu datang tepat waktu. Maka jadilah engkau seperti itu, taat dan teratur." Nabi Idris kecil menunduk hormat, lalu menjawab pelan, "Ayah, bagaimana caranya manusia bisa sepatuh matahari?" Ayahnya tersenyum, "Dengan ilmu dan iman, wahai anakku. Ilmu membimbing jalanmu, dan iman menjaga langkahmu." Nabi Idris tumbuh menjadi anak yang gemar bertanya. Ia mempelajari tanda-tanda di bumi dan langit. Ketika angin berhembus, ia memperhatikan arah dan waktunya. Ketika bulan purnama muncul, ia menghitung hari-hari dengan cermat. Ia adalah manusia pertama yang mengenal perhitungan waktu berdasarkan peredaran benda-benda langit. Namun lebih dari itu, Nabi Idris dikenal karena ibadahnya. Ia tidak pernah lalai dalam mengingat Allah. Setiap malam, ia menengadahkan tangan sambil berbisik, "Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan waktu dan kehidupan. Jadikanlah umurku berguna untuk mengenalmu." Malaikat-malaikat pun mencatat doanya dengan penuh kagum. Dan setiap kata-katanya seperti datang dari hati yang mengenal Tuhannya. Tahun-tahun berlalu, Nabi Idris tumbuh menjadi sosok dewasa yang tampan, berilmu, dan menyejukkan jiwa. Kaumnya mulai datang kepadanya, meminta nasihat dalam urusan dunia dan ibadah. Ia belum diangkat menjadi nabi, tapi hikmahnya sudah dirasakan semua orang. Bagi Nabi Idris, ilmu bukan untuk kebanggaan, tapi untuk kedekatan dengan Allah. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa menuntut ilmu karena Allah, maka setiap huruf yang ia pahami adalah ibadah. Tapi siapa yang menuntut ilmu demi kebanggaan, maka ia hanya mengumpulkan pasir, banyak tapi tiada nilai di hadapan Allah." Kata-kata itu kelak menjadi prinsip hidup para pengikutnya. Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Langit bersih tanpa awan, dan bintang-bintang memantulkan cahaya lembut, seolah menanti sesuatu. Di atas batu besar di tepi lembah, Nabi Idris alaihissalam duduk dalam tafakur. Ia menatap cakrawala yang gelap, tapi di matanya, langit itu seperti lembaran kitab yang terbuka. Angin berhembus pelan, membawa suara yang tak biasa, lembut, tapi menusuk hati. Ia menutup matanya, lalu berbisik, "Ya Allah, jika Engkau berkehendak atas diriku malam ini, maka hamba siap. Aku tak punya apa-apa selain Engkau." Tiba-tiba, cahaya putih turun perlahan dari langit. Lembut namun terang, seperti sinar fajar yang menyelinap di balik gunung. Nabi Idris menunduk. Hatinya bergetar tapi tak gentar. Ia tahu, inilah saat yang dijanjikan. Dari balik cahaya itu, muncul sosok malaikat Jibril alaihissalam. Wajahnya bersinar, membawa keheningan yang membuat bumi seolah berhenti berputar.
Burung-burung terdiam dan udara seakan ikut bersujud. Jibril berkata, "Wahai Idris, hamba Allah yang saleh, sesungguhnya Allah memilihmu di antara manusia untuk membawa risalahnya. Engkau diutus kepada kaum yang telah melupakan tauhid agar engkau menyeru mereka kembali kepada penyembahan kepada Allah yang Esa." Nabi Idris menunduk dalam. Ia menjawab lirih, "Wahai malaikat Allah, aku ini hanya hamba yang lemah. Bagaimana aku bisa menuntun mereka yang keras hatinya?" Jibril tersenyum lembut. "Allah tidak melihat kekuatan tubuhmu, wahai Idris, tapi kekuatan iman di dalam dadamu. Tugasmu bukan untuk menundukkan hati mereka, tapi untuk menyampaikan kebenaran sebagaimana engkau menerimanya." Lalu malaikat Jibril membentangkan tangannya ke langit, dan cahaya di sekelilingnya makin terang. Dalam sekejap, Nabi Idris merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah cahaya masuk ke dalam dadanya, menenangkan sekaligus membakar semangatnya. Hatinya terasa penuh oleh hikmah, dan lidahnya bergetar dengan kalimat yang belum pernah ia ucapkan sebelumnya. Kalimat yang penuh keagungan dan keimanan. Tiada Tuhan selain Allah yang mencipta langit dan bumi, yang menjadikan ilmu sebagai cahaya dan waktu sebagai tanda kekuasaannya. Maka pada malam itu, Nabi Idris alaihissalam resmi diangkat sebagai Nabi Allah. Langit menyambut dengan ketundukan, bumi menyambut dengan kesejukan, dan malaikat-malaikat mengelilinginya sambil bertasbih. Keesokan harinya Nabi Idris turun ke perkampungan kaumnya. Orang-orang melihat wajahnya yang bersinar, lebih terang dari biasanya. Ia berdiri di tengah mereka, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas, "Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tiada Tuhan selain Dia. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan yang menyesatkan. Ketahuilah, dunia hanyalah tempat singgah dan akhiratlah tempat kembali." Sebagian menunduk, tersentuh oleh suaranya. Namun sebagian lain saling memandang dan berbisik sinis. Apa maksudnya Idris? Mengapa ia bicara seperti orang yang mendapat wahyu? Nabi Idris menatap mereka dengan kasih, bukan amarah. Ia tahu, tugasnya bukan untuk memaksa, tetapi untuk mengingatkan. Hari demi hari Nabi Idris mulai berdakwah dari rumah ke rumah dengan tutur kata lembut, penuh sabar. Ia mengajarkan tentang tauhid, tentang keadilan, tentang menjaga waktu, dan tentang amal yang kelak akan ditimbang di sisi Allah. Sebagian pengikutnya adalah orang-orang saleh yang masih setia pada ajaran Nabi Syits alaihissalam. Namun sebagian lain menolak dengan keras, menuduhnya mengada-ada. Tapi Nabi Idris tidak gentar, karena setiap malam malaikat Jibril datang menenangkan hatinya, membawa wahyu dan hikmah baru. Jibril berkata, "Bersabarlah wahai Idris, dakwah adalah perjuangan yang tidak selalu mendapat sambutan, tapi Allah mencintai orang yang sabar dan teguh di jalannya." Dan sejak malam itu, Nabi Idris menjadi cahaya bagi kaumnya. Cahaya ilmu, cahaya kesabaran, dan cahaya tauhid. Pagi itu, mentari bersinar lembut di atas dataran yang luas. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah yang baru disiram embun. Di tengah ketenangan itu, Nabi Idris alaihissalam duduk bersila di bawah pohon besar, menatap tanah di hadapannya dengan pandangan dalam. Di tangannya tergenggam sebatang ranting kecil. Ia menggoreskan ranting itu ke tanah basah, membentuk tanda-tanda yang tidak pernah dibuat manusia sebelumnya. Goresan pertama, lalu kedua, kemudian ketiga, dan dari sanalah lahirlah tulisan pertama di muka bumi. Bumi seakan bergetar lembut, seolah menyambut kelahiran ilmu. Malaikat-malaikat di langit berseru memuji Allah, karena dari tangan seorang nabi, dunia akan mengenal keabadian ilmu dan catatan amal. Nabi Idris menatap goresan itu lama-lama. Ia berbisik dalam sujudnya, "Segala puji bagimu, ya Allah. Engkau jadikan ilmu sebagai cahaya dan pena sebagai saksi. Tulisan ini bukan untuk kebanggaan, melainkan untuk menjaga ingatan manusia tentang kebenaran." Hari-hari berikutnya, Nabi Idris mengajarkan tanda-tanda itu kepada murid-muridnya. Ia mengajari mereka cara menulis dengan batu tajam di atas lempengan tanah liat kering. Huruf demi huruf lahir dari ilham ilahi, dan setiap huruf memiliki makna tentang waktu, amal, kehidupan, dan peringatan. Nabi Idris berkata kepada para pengikutnya, "Tulisan adalah amanah besar, karena dengan tulisan manusia akan mewariskan kebenaran atau kebohongan,
maka tulislah hanya yang diridai Allah. Kaumnya tertegun, menyadari betapa mulianya ilmu yang mereka terima. Dari sanalah bermula peradaban yang mengenal tulisan, perhitungan, dan pengaturan waktu. Nabi Idris juga dikenal sebagai manusia pertama yang mempelajari ilmu perbintangan dan perhitungan waktu. Ia memperhatikan perjalanan matahari dan bulan, lalu menandai pergantian hari dan musim. Ia mengajarkan kaumnya cara menentukan waktu bercocok tanam, beribadah, dan beristirahat. Setiap kali malam tiba, ia memandang ke langit sambil berkata, "Bintang-bintang ini tidak diciptakan untuk disembah, melainkan sebagai tanda kekuasaan Allah dan pengatur waktu bagi manusia." Dan setiap kali fajar muncul, ia mengingatkan murid-muridnya, "Ketika matahari terbit, bersyukurlah, karena waktu adalah karunia yang tidak bisa kembali." Ilmu yang diajarkan Nabi Idris menyebar luas. Kaum yang dahulu hidup tanpa aturan mulai mengenal ketertiban. Mereka mencatat hasil panen, menulis perjanjian, dan menghitung hari-hari ibadah. Bahkan sebagian mulai menghafal doa-doa yang Nabi Idris ajarkan dan menuliskannya agar tak dilupakan keturunan mereka. Namun sebagaimana cahaya yang bersinar, selalu ada bayangan yang mencoba menutupinya. Sebagian manusia mulai menyalahgunakan ilmu yang mereka pelajari. Ada yang menulis untuk kepentingan dunia, ada yang menghitung waktu hanya untuk memperkaya diri. Ketika hal itu sampai ke telinganya, Nabi Idris menunduk lama. Ia memandang ke arah langit lalu berdoa, "Ya Allah, aku telah mengajarkan apa yang Engkau titipkan kepadaku. Jika mereka menyeleweng, maka jangan jadikan aku termasuk orang yang lalai, tetapi jadikan aku saksi bahwa aku telah menyampaikan." Dan Allah menurunkan ketenangan ke dalam hatinya. Malam itu malaikat Jibril kembali datang membawa wahyu. Suaranya lembut namun tegas. "Wahai Idris, sesungguhnya ilmu yang engkau ajarkan adalah cahaya, tapi cahaya itu hanya berguna bagi hati yang bersih. Engkau telah menunaikan amanahmu, dan Allah akan menulis namamu di antara orang-orang yang tinggi derajatnya." Nabi Idris pun bersujud lama, penuh syukur. Ia sadar, tugasnya bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi menanamkan kesadaran bahwa ilmu tanpa iman adalah jalan menuju kesesatan. Suatu pagi, Nabi Idris berdiri di atas batu besar di tengah perkampungan. Angin berhembus kencang, membawa debu yang berputar di sekelilingnya. Orang-orang berkumpul, sebagian penasaran, sebagian tak peduli. Wajah Nabi Idris tenang, tapi sorot matanya dalam, penuh kasih sayang sekaligus ketegasan. "Wahai kaumku," serunya, "kalian telah diberi ilmu untuk mengenal tanda-tanda Allah, bukan untuk menantangnya. Ilmu itu cahaya, tapi jika dipakai untuk kesombongan, ia akan menjadi api yang membakar pemiliknya." Suara itu menggema, menyentuh hati orang-orang yang beriman, tapi menimbulkan tawa bagi mereka yang sombong. Salah satu dari mereka berseru, "Wahai Idris, engkau berkata seolah engkau tahu segala yang gaib. Bukankah kami juga pandai membaca langit dan menghitung waktu?" Nabi Idris menatapnya dengan pandangan lembut. "Ilmu bukan untuk merasa tahu segalanya, tetapi untuk tahu bahwa kita ini tidak tahu apa-apa tanpa izin Allah." Suasana hening. Orang-orang yang beriman menunduk, tapi para pembangkang berpaling dan pergi dengan tawa sinis. Hari demi hari, Nabi Idris terus berdakwah. Ia berkeliling dari lembah ke lembah, dari desa ke desa, menyeru manusia agar kembali pada tauhid. Setiap kali ia berbicara, suaranya seperti membawa ketenangan langit. Tapi setiap kali ia pergi, kaum pembangkang menebar fitnah. Mereka berkata, "Idris ingin menguasai kalian dengan agama. Ia ingin kalian tunduk kepadanya." Fitnah itu menyebar cepat. Sebagian orang mulai ragu dan sebagian lain mulai menjauh. Namun Nabi Idris tidak berhenti. Ia tahu bahwa tugasnya bukan menaklukkan hati, melainkan menyampaikan kebenaran sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah. Waktu berjalan. Pengikut Nabi Idris semakin sedikit, tapi mereka adalah orang-orang pilihan. Rendah hati, berilmu, dan teguh dalam iman. Mereka menulis wahyu yang dibawa Nabi Idris di lempengan tanah liat dan batu, menyimpannya agar tak hilang di telan waktu. Nabi Idris sering mengingatkan mereka, "Janganlah kalian bersedih karena jumlah yang sedikit, karena Allah menilai dari keteguhan, bukan dari banyaknya." Pada suatu hari, datang kabar bahwa
kaum pembangkang telah membentuk kelompok untuk menghentikan dakwah Nabi Idris. Mereka ingin memaksa Nabi Idris berhenti berbicara tentang Allah. Ketika kabar itu disampaikan, Nabi Idris hanya tersenyum. Mereka bisa menghentikan lisanku, tapi mereka takkan mampu memadamkan cahaya Allah. Malam itu, bumi terasa hening. Angin berhenti berhembus, bintang-bintang berkerlip lembut di langit yang tinggi. Nabi Idris alaihissalam berdiam dalam ibadah panjangnya, tenggelam dalam sujud yang lama, menyebut nama Allah dengan hati yang penuh cinta dan tunduk. Dalam kesunyian itu, seorang malaikat datang menghampiri. Wajahnya bercahaya, membawa kedamaian yang menembus ruang di sekitarnya. Ia berkata, "Wahai Idris, Allah menyampaikan salam kepadamu, dan Dia mengetahui segala amalmu yang penuh keikhlasan." Nabi Idris alaihissalam mengangkat wajahnya perlahan. "Aku mendengar dan aku taat. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman," ujarnya lembut. Malaikat itu adalah malaikat Mikail, penjaga rezeki, yang sering datang membawa kabar dan penghibur bagi para nabi. Pada malam itu, Mikail membawa pesan bahwa amal saleh Nabi Idris telah mencapai langit, dan Allah hendak memberinya kedudukan yang lebih tinggi. Nabi Idris alaihissalam kemudian berdoa, "Ya Allah, aku telah hidup dalam ridha-Mu. Ajarkan aku bagaimana mendekat lebih dekat lagi kepadamu." Maka Allah memerintahkan malaikat Israel, sang pencabut nyawa, untuk datang kepadanya. Bukan untuk mencabut ruhnya, tetapi untuk memenuhi permintaan Nabi Idris alaihissalam yang ingin mengetahui bagaimana keadaan para malaikat di langit. Israel mendatanginya dan berkata, "Wahai Idris, Allah mengizinkan aku menemuimu. Apa yang engkau kehendaki?" Nabi Idris menjawab, "Aku ingin melihat alam di atas sana, tempat para malaikat bersujud, tempat ruh orang-orang saleh berada, agar aku semakin yakin dan semakin dekat dengan Tuhanku." Dengan izin Allah, Israel mengangkat Nabi Idris di atas sayapnya dan membawanya naik menembus lapisan langit. Langit pertama mereka lewati, di sana Nabi Idris melihat para malaikat yang bertasbih siang dan malam tanpa lelah. Ia terharu melihat ketundukan mereka kepada Allah. Kemudian mereka naik lagi ke langit kedua, ketiga, hingga ke langit keempat. Di setiap langit, ia melihat keindahan dan keteraturan ciptaan Allah. Malaikat-malaikat yang mengatur urusan alam semesta dengan penuh ketaatan. Ketika sampai di langit keempat, Israel berkata, "Inilah tempat yang diperintahkan kepadaku untuk berhenti." Namun saat itu, datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surah Maryam ayat 57. Nabi Idris alaihissalam tidak lagi dikembalikan ke bumi. Disitulah Allah menempatkannya, di langit yang tinggi, dalam kedekatan dengan para malaikat, di tempat yang penuh cahaya dan ketenangan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Nabi Idris masih hidup di sana hingga hari ini, sebagaimana Rasulullah melihatnya ketika melakukan Isra Mi'raj. Dalam sebuah hadis syahih disebutkan, "Ketika aku diangkat ke langit yang keempat, aku berjumpa dengan Idris. Nabi Idris berkata kepadaku, 'Selamat datang, wahai Nabi yang saleh, wahai saudara yang saleh.'" Hadis riwayat Muslim. Sejak itu, langit keempat menjadi tempat mulia yang dikenang sebagai tempat tinggal Nabi Idris alaihissalam, sang penulis pertama, sang guru umat manusia, dan sang Nabi yang Allah angkat ke tempat tinggi karena ilmu dan kesalehannya. Di sanalah ia beristirahat, bertasbih bersama para malaikat, menunggu waktu yang Allah tetapkan bagi seluruh makhluk. Dan dari langit itulah keharumannya tetap mengalir ke bumi, sebagai teladan bahwa ilmu, amal, dan keikhlasan adalah tangga menuju ketinggian di sisi Allah. Waktu berlalu, namun kisah para nabi tidak pernah pudar. Ia tetap hidup di hati orang-orang beriman, sebagai cahaya yang menuntun langkah di tengah gelapnya dunia. Dan di antara kisah yang penuh hikmah itu, kisah Nabi Idris alaihissalam berdiri dengan keindahan tersendiri. Lembut, tenang, namun penuh kedalaman makna. Dari perjalanan hidupnya, kita belajar bahwa ketinggian derajat di sisi Allah tidak diukur dari dunia yang ditinggikan, tapi dari hati yang ditundukkan kepadanya. Nabi Idris diangkat ke langit bukan karena kedudukan duniawi, melainkan karena ketekunan, keikhlasan dan cintanya kepada ilmu serta kebenaran. Ia mengajarkan manusia menulis, dan dari tulisan itulah sejarah,
ilmu dan wahyu Allah terjaga. Ia mengajarkan cara menenun, dan dari tenunan itu manusia mengenal peradaban. Tapi di atas semua itu, ia mengajarkan bagaimana menjadi hamba yang tidak sombong meskipun berilmu, bagaimana tetap tawadu meski telah mengenal rahasia alam semesta. Hidup Nabi Idris alaihissalam juga mengingatkan kita bahwa ilmu tanpa ibadah adalah kebanggaan yang hampa, sedangkan ibadah tanpa ilmu bisa tersesat dalam kebodohan. Ia memadukan keduanya dengan sempurna. Sujudnya dalam malam panjang diiringi pena yang menulis kalimat suci di siang hari. Ketika Allah mengangkatnya ke langit, itu bukan sekadar keajaiban fisik. Itu adalah simbol ketinggian rohani, tanda bahwa siapapun yang tekun dalam ibadah dan jujur dalam amal, Allah akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana firman-Nya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Dan pada akhirnya, kisah ini berbisik lembut ke hati kita. Janganlah engkau takut menjadi kecil di mata manusia, selama engkau besar di hadapan Allah. Dan demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam, sang penulis pertama, tetapi perjalanan sejarah belum berhenti di sini. Setelah masa Nabi Idris berlalu, manusia kembali tergelincir. Berhala-berhala mulai ditegakkan, kesombongan menutup hati, dan bumi kembali dipenuhi kezaliman. Dan di tengah kegelapan itu, Allah mengutus seorang nabi yang sabar, yang menyeru kaumnya selama 950 tahun. Seorang nabi yang membangun bahtera besar atas wahyu Tuhannya. Itulah kisah berikutnya. Kisah Nabi Nuh alaihissalam, sang penyelamat dari banjir besar. Kisahnya akan membawa kita menyusuri sabar yang tak bertepi, doa yang tak pernah terputus, dan iman yang teguh meski seluruh dunia menertawakan. Sebelum kita berlayar ke kisah berikutnya, jangan lupa tekan tombol like untuk mendukung kisah-kisah Islam seperti ini. Tinggalkan komentarmu tentang hikmah yang kamu rasakan dari kisah Nabi Idris, dan subscribe agar tidak ketinggalan lanjutan kisah agung para nabi berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.